Berdua itu menyenangkan, tapi bersatu itu membahagiakan. Asik gimana ini ya? Oke, kita akan membahas nggak selalu butuh barang mewah ataupun sesuatu yang mahal. Ibu nggak selalu butuh itu, tapi yang dibutuhkan ibu itu rasa disayang, perhatian, lalu kehadiran ayah secara emosional yang ikut membersamai si ibu dalam membesarkan anak. Sesederhana itu sebenarnya ibu udah merasa sangat bahagia ketika ayah ikut terlibat. Assalamualaikum. Ini Fatherman 2. Kemarin kita udah membahas tentang Fatherman 1. Apa sih bedanya Fatherman 1 dan Fatherman 2? Kalau Fatherman 2 ini lebih fokus membahas bagaimana suara hati ibu dalam mengasuh anak dan apa sih yang diharapkan ibu dari kehadiran ayah. Salah satu quotes yang menarik di buku ini adalah, berdua itu menyenangkan, tapi bersatu itu membahagiakan. Asik gimana itu? Oke, kita akan membahas lebih detail gimana sih pembahasan buku ini yang membahas tentang Fatherman 1 dibandingkan Fatherman 2. Apa sih sebenarnya yang diharapkan ibu dari ayah? Sebenarnya kalau dari kata buku ini ya, ibu itu nggak selalu butuh barang mewah ataupun sesuatu yang mahal. Ibu nggak selalu butuh itu, tapi yang dibutuhkan ibu itu rasa disayang, perhatian, lalu kehadiran ayah secara emosional yang ikut membersamai si ibu dalam membesarkan anak. Sesederhana itu sebenarnya ibu udah merasa sangat bahagia ketika ayah ikut terlibat. Pertanyaannya, apakah ayah bisa, walaupun gak selalu, tapi ketika ayah di rumah, ayah itu minimal sekedar mendengarkan apa yang dilakukan oleh ibu hari ini, apa kegiatan ibu bersama anak hari ini. Ibu itu sebenarnya nggak butuh solusi yang complicated juga, tapi ibu itu hanya butuh didengarkan ketika misalnya ibu menceritakan kondisi anaknya di sekolah kayak gimana tadi, atau mungkin selama menjemput anaknya, menemani anaknya, mungkin ada sesuatu hal yang nggak buruk, nggak baik, tapi ibu hanya ingin bercerita, tapi ibu butuh ayah yang mendengarkan. Sesederhana itu. Ibu nggak selalu butuh tas-tas mewah, ibu nggak selalu butuh dibelikan makanan mewah atau makan di restoran fancy, nggak selalu butuh seperti itu, tapi sesederhana ayah mau mendengarkan ibu ketika ibu berbicara, memvalidasi perasaan ibu, walaupun ibu nggak sedih, nggak kecewa, nggak malah juga dengan kondisi hari itu, tapi hanya ingin didengarkan karena nalurinya perempuan itu punya banyak bahan untuk diceritakan, dan yang dibutuhkan ibu ketika ayah ada di rumah adalah ya minimal ayah mendengarkan apa-apa yang ibu itu pengen ceritain. Nggak butuh solusi, tapi hanya butuh didengarkan, dan minimal ya ayah cuman bilang oh ya, sekedar menjawab oh ya, itu tanggapan yang si ibu merasa apa yang dia sampaikan didengarkan, tidak butuh solusi yang harus bagaimana, tapi validasi dulu perasaan si ibu. Sesederhana itu sih yang dibutuhkan ibu ketika ayah ikut terlibat dalam proses membersamai anak-anaknya. Ada tipe keluarga yang harus dihindari, ada 4. Apa aja sih dan tipe keluarganya itu, yang pertama yang perlu dihindari adalah tipe keluarga terminal. Apa sih terminal? Ya kita sama-sama tahu ya, fungsi terminal itu tempat transit. Jadi keluarga yang hanya dijadikan tempat transit tidak membuat anak-anak atau ayah atau ibunya merasa nyaman. Jadi hanya sekedar mungkin cuma numpang mandi, numpang makan, numpang tidur, lalu pergi lagi entah kemana. Kedua, tipe keluarga kuburan. Sepi, walaupun fisik sama-sama di rumah, tapi hening, sunyi, entah nggak ada kehidupan. Ayahnya sibuk dengan gadgetnya, ibunya juga sibuk dengan gadget, anaknya juga sibuk dengan tabletnya.
sibuk dengan kegiatan masing-masing, nggak ada interaksi, ya si ibu interaksi sama HP-nya, si ayah juga interaksi sama HP-nya, diem, si anak juga sibuk dengan permainan di tabletnya juga nggak ada kehangatan sama sekali. Ya, itu tipe keluarga kedua, tipe kubuan. Udah saatnya bisnis kamu go online untuk potensi bisnis yang lebih luas. Kalau kamu belum punya website, bisa hubungi kami segera untuk penawaran menarik ya. Ditunggu. Tipe ketiga, keluarga rumah sakit. Rumah sakit kita tahu itu tempat berobat, tapi yang menjadi pertanyaan adalah, misalnya nih, ini situasi si anak itu dalam kondisi yang kelaparan, atau si anak sudah dididik oleh orang tuanya, udah disekolahin, lalu si orang tua malah menagih apa-apa yang sudah diberikan ke si anak. Gimana perasaan anaknya? Lalu tipe keempat, keluarga pabrik. Kayak gimana sih pabrik? Jadi di rumah itu semuanya berjalan seperti si ayah fokus ke si ayah dengan kehidupan ayah, si ibu fokus dengan kegiatan si ibu, lalu si anak fokus dengan kegiatan si anaknya. Nggak ada terjalin kolaborasi, mungkin nggak ada kegiatan yang membentuk bonding ikatan satu sama lain. Jadi benar-benar si ayah sibuk dengan pekerjaannya, bahkan ketika di rumah masih sibuk mengerjakan pekerjaannya. Lalu si ibu mungkin entah itu ibunya bekerja juga atau ibunya full di rumah, tapi sibuk dengan dunianya sendiri. Lalu si anak juga sibuk mungkin mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Gak ada kegiatan yang melibatkan kerjasama satu sama lain. Ya mungkin agak mirip sama tipe kuburan, tipe nomor 2, tapi kalau yang kuburan itu ya keluarganya diam-diam aja, kaku. Lalu kalau yang di pabrik ini mirip-mirip, tapi tidak ada harmonisasi satu sama lain di antara anggota keluarganya. Di sini dibahas dan sangat menekankan posisi ayah sebagai nahkoda. Bayangin ya, kapal. Jadi kapal itu kalau nggak ada nahkodanya ya terombang-ambing ombak. Dan si ibu dan anak-anaknya yang ngikutin arahan dari si nahkoda. Jadi posisi ayah, si sosok fatherman ini ya sebagai nahkoda. Kalau ayahnya tidak bisa terlibat aktif sebagai nahkoda, makanya anaknya entah kemana, ibunya entah kemana, ayahnya sibuk dengan dunianya sendiri, nggak ada yang mengalahkan anaknya, nggak ada yang mengalahkan istrinya. Jadinya kemana ombak datang ya udah mengikuti arus ombak, nggak ada sinkronisasi, ada tujuan yang sama untuk dicapai karena si ayah tidak memaksimalkan potensinya sebagai nahkoda. Kalau kamu pengen baca buku ini, silahkan klik link di bio. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman dan kerabat yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.